Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Masih ingat ini setrum ikan PDC tanpa PWM ini? Nah, ini setrumnya. Ini benar-benar tanpa PWM ya. Nah, ini seperti ini. Anda bisa lihat seperti itu. Modalnya hanya resistor untuk penggerak MOSFET-nya ini. Ini ya, rangkaiannya simple, sederhana. Ini mau diadu setik aman, nggak bakalan meledos ya. Diadu setik aman ini, walaupun tanpa rangkaian protek ini diadu setik aman, nggak bakalan meledos MOSFET-nya. Nah, ini dulu sudah sering saya review dan sudah tes lapangan. Nanti ini mungkin saya akan tes lapangan lagi pakai aki 32 ampere ini, karena aki saya yang kemarin 10 ampere itu ternyata akinya udah sowak coy, baru dipakai sebentar langsung habis. Mungkin besok pakai aki ini saja lah, daripada saya buang-buang waktu jauh-jauh nyampe tempat akinya sowak. Saya mungkin nanti tes lapangannya pakai ini saja. Aki saya yang 10 ampere ternyata udah sowak ya. Perlu beli lagi. Dan ini saya pakai aki 32 ampere ini rangkaiannya ya. Rangkaiannya saya masukkan, seandainya ini akinya kebalik ya, seandainya akinya kebalik. Nah, ini kan lagi saya cas, ini akinya sedang saya cas nih, ada gagang-gagangnya. Ini seandainya aki kebalik, nah, dan yang harusnya masuk ke plus saya taruh di min, dan harusnya ke aki min saya taruh di plus ini ya. Nah, ini kebalik, ini hitungannya kebalik. Coba saklar saya hidupkan, apakah mesinnya mati? Nah, mesinnya aman ya. Ini saklarnya ini bro, mesinnya nggak ada reaksi apa-apa. Ketika mesinnya inputnya dibalik, nah, sesuai seharusnya, ini saya balik ya. Nah, hitam ke min aki dan merah ke plus aki, saya balik, dan ini hasilnya ya. Aki 100 watt bro, ini aki 100 watt nyalanya seperti itu. Masih kelihatan nggak ya itu? Bentar dulu, 100 watt ini itunya udah hilang sih. Nah, 100 watt ini harusnya tulisannya udah hilang. Nah, hasilnya seperti itu ya. Ya, lumayan terang sekali. Ini benar-benar boros ini, soalnya saya tidak beri rangkaian resistor bagian inputnya, harusnya diberi. Karena ini mau saya tes lapangan dengan kondisi boros, di lapangan bagus apa enggak, ini saya akan tes nanti ya. Ya, pokoknya kalau ke lampu 100 watt nyalanya seperti itu, dan suaranya juga seperti itu. Dan ini potensionya. Pokoknya seperti itu. Ini benar-benar real tanpa PWM ya, tanpa PWM atau tanpa IC, real. Ini saya coba dulu, saya review dulu, sudah pernah saya itu kok videokan itunya, apa namanya, cara pembuatannya atau skemanya sudah saya videokan dan sudah saya share. Cari saja kalau Anda ingin. Ini penampakan dari bawahnya, ini rangkaian sendiri, rakitan sendiri ya, enggak pabrikan atau apa. Ini bener-bener real rangkaian sendiri tanpa PWM. 100 watt nyalanya seterang-terangnya. Kalau diberi beban 200 watt itu agak redup dikit, tapi ya enggak redup banget, tapi mungkin agak ngeden dikit lah suaranya. Lampu 200 watt saya enggak ada, adanya 1000 watt langsung. Ini
jelas nggak kuat ya, langsung ini nggak kuat kalau langsung saya 1000 wattin. Dan ini troidnya, cara pembuatan troidnya juga sudah saya share, troid apa saja yang cocok. Tapi kalau troid ini biasanya ada kode warnanya ya, kalau troid yang bulat seperti ini. Setiap warna itu ada ukuran frekuensi tertentu, seharusnya seperti itu, seharusnya. Tapi saya menemukannya hanya warna yang abu-abu ini yang paling cocok untuk ini ya, karena ini kan tidak ada PWM nya, jadi tidak bisa mengatur frekuensinya yang cocok ya. Hanya trafo ini harus mengikuti frekuensi ini. Kalau seandainya ada PWM, umpama trafo ini tidak matching, berarti PWM nya bisa diputar-putar mengikuti frekuensinya yang dipakai troid ini gitu. Tapi berhubung ini tidak ada pengaturan frekuensi, ya mau nggak mau gulungan ini harus mengikuti frekuensi yang dipakai apa ini yang dihasilkan ini ya, MOSFET ini ya. Karena ini tidak ada pengaturannya, mau nggak mau kalau seandainya trafo ini tidak cocok sama frekuensi yang dihasilkan MOSFET ini, kita harus gulung ulang, cari frekuensi yang tepat ya. Repotnya itu ya, kalau nggak ada PWM itu kita harus mencocokkan trafonya. Cara mencocokkannya, cari trafo yang paling cocok, karena setiap ferit itu ada apa, frekuensi tertentu yang harus dilihat ya. Kadang ferit itu berbeda-beda, cocok di frekuensi berapa ke berapa itu berbeda-beda. Makanya kita harus tahu ukuran ferit itu cocok di ukuran berapa ke berapa, itu ada, harusnya ada ilmunya. Enggak asal gulung, setiap ferit cocok itu enggak ya. Memang bentuknya sama-sama ferit, tapi ferit itu pembuatannya ada itunya, ada apa, kombinasi bahannya itu ada dan menghasilkan frekuensi tertentu gitu. Pokoknya Anda bisa pelajari lah masalah ferit, ada sekolahnya sebenarnya, tapi saya masih belum sampai, hanya menunjukkan seperti itulah. Ini nanti saya akan tes lapangan lah. Saya juga udah kangen ini nggak tes lapangan ini nanti saya akan tes lapangan pakai apa, aki 32 aja ya. Saya kemarin pakai aki 10 ampere zong ya mas bro, zong nyampe tempat malah akinya soak, padahal baru dicas itu, baru dipakai sebentar malah mati kan, soak. Itu kan bikin ngeselin seperti itu ya, sudah jauh-jauh di tempat apa lokasinya trum, giliran dipakai akhirnya soak, itu yang bikin males itu, seperti itu ya. Makanya dari itu saya sering pakai aki besar itu ya, untuk jaga-jaga, jadi tidak menyesal ketika nyampe lapangan, itu tidak menyesal. Seandainya akinya mau habis pun, kalau aki besar seperti ini masih ada durasinya gitu. Jadi kalau aki besar itu untuk memperpanjang durasi di lapangan ya. Seandainya kalau 10 ampere, aki 10 ampere itu mampu untuk nyetrum untuk 1 jam, tapi kalau untuk pakai aki yang besar seperti ini berarti bisa untuk nyetrum 3 jam, seperti itu. Hanya memperlama durasi sebenarnya, dan memang sedikit kuat, karena kalau aki besar seperti ini sudah bukan 12 volt lagi, tapi dia 13 volt seperti itu. Anda coba teliti sendiri, tester sendiri aki 10 ampere berapa volt dan aki 32 ampere ini berapa volt, itu kelihatan kok. Kalau yang 12 volt kecil-kecil itu biasanya memang 12 volt bener. Kalau yang aki 32 ampere ke atas ini bukan 12 volt lagi, dia sudah 13 volt lebih ya. Mungkin sampai di sini video kali ini. Dan ini PDC tanpa PWM ini saya akan tes lapangan lagi. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.